bahwa hukum Torah adalah kutuk. Kebayang nggak kalian? Musa capek-capek datang bawa loh batu yang isinya hukum Torah. Dikatakan Paulus bahwa hukum itu adalah kutuk. Kenapa? Dalam Galatia pasal 3 ayat 10, Paulus merubah perkataan hukum Torah dengan mengatakan, secara kemanusiaan justru itulah indikator bahwa dia tidak rela disalib karena dia sedih. Orang kalau sedih di atas apa yang dia lakukan berarti bukan kehendak dia. Saya misalkannya mau menerima sesuatu, ya saya nggak mungkin sedih. Bentar. Apalagi konteksnya kalian Kristen percaya bahwa Yesus ini rela menumbuhkan dirinya untuk dosa-dosa kalian. Begitu. Yohanes dulu, Kak. Enggak, bentar dulu, sebentar. Kalau dia sedih atas apa yang dia lakukan, berarti dia nggak rela. Karena dia sedih menumbalkan dirinya untuk kalian. Bukannya malah bahagia, malah bangga. Orang kalau niatnya memang untuk menjadi penebus kalian dan dia memang rela untuk itu, dia nggak perlu sedih. Ini dia sedih menjadi tumbal buat dosa-dosa kalian loh. Ini adalah sebuah statement yang kontradiktif. Rela, bentar Deku. Saya bicara dari sisi psikologi Deku, ya. Kalau saya rela untuk menjadi tumbal dan saya bahagia, senang, saya memang ingin mati untuk kalian, ya untuk orang-orang, saya nggak perlu, saya akan gentlewoman, saya akan menanggung penderitaan kalian. Wah, saya senang akan itu, karena saya Tuhan, saya mampu. Tiba-tiba Anda menjawab pernyataan yang sangat mengerikan bahwa menurut Anda tubuh kemanusiaannya tidak rela dan tak sanggup, tapi keilahiannya mau. Ini seolah-olah dalam satu pribadi Yesus ada dua natur yang bertentangan. Dan lucunya Anda menjawabnya bahwa secara sadar tubuh kemanusiaan Yesus tidak sanggup. Ini ngeri nih, dengarkan baik-baik. Kalau ada Tuhan yang tahu secara kemanusiaan manusia itu tak sanggup atas apa yang dia lakukan, tapi Tuhan menimpakan kesusahan terhadap orang itu, dan Tuhan tahu orang ini akan kesusahan dan tak sanggup. Ini tidak bisa dikatakan Tuhan pengasih, tapi Tuhan psikopat. Hanya manusia psikopatlah yang tega membiarkan orang lain menderita, sementara dia tahu orang itu tidak sanggup menanggung penderitaan itu. Hanya orang yang tidak punya empati yang disebut dengan psikopat. Tapi Anda dari tadi menjelaskan bahwa ini saya semangat karena ini ngeri sekali doktrin ini loh. Seolah-olah adik kita Dani menjelaskan bahwa Tuhan Bapa sudah tahu kalau kemanusiaan Yesus tak sanggup tanggung penderitaan itu, dia tetap berikan penderitaan itu walau dia tahu bahwa ini kemanusiaannya akan ketakutan dan menderita. Apakah ini yang disebut dengan Tuhan yang benar? Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 286, perhatikan baik-baik. Apa kata Allah? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan cobaan kepada manusia, dan cobaan itu tidak akan melampaui kemampuan manusia. Dan perhatikan, setiap perintah dan aturan di dalam Islam tidak ada yang tidak sanggup dilakukan, hanya mau atau tidak. Tapi di kalian baca Galatia pasal 3 ayat 13, Yesus terkutuk itu di ayat ke-10-nya, itu bukan menebus dosa kalian. Baca ayatnya baik-baik. Kematian Yesus dalam perspektif Galatia pasal 3 ayat 13 itu menebus kutuk hukum Torah. Kenapa? Karena dalam pandangan Paulus di dalam Galatia tersebut, orang Kristen ini berdosa bukan karena kalian yang mau jahat, tapi karena kalian hidup di bawah kutuk hukum Torah. Itu dalilnya. Coba baca, kita baca secara, jangan dipotong satu pun diksi dalam Bible itu. Galatia pasal 3 ayat 13. Yesus telah menebus apa yang dia tebus, bukan dosa kalian, bukan dosa waris. Coba baca baik-baik ayat itu. Yesus dikatakan menebus kutuk hukum Torah. Kenapa? Karena Paulus mengatakan bahwa hukum Torah adalah kutuk. Kebayang nggak kalian? Musa capek-capek datang bawa loh batu yang isinya hukum Torah. Dikatakan Paulus bahwa hukum itu adalah kutuk. Kenapa? Dalam Galatia pasal 3 ayat 10, Paulus merubah perkataan hukum Torah dengan mengatakan, terkutuklah mereka yang hidup di bawah hukum Torah. Dikatakan hukum Torah adalah kutukan, sementara syarat masuk surga menurut Yesus, Matius pasal 7 nomor 21, mengikuti perintah Allah Bapa yang merupakan adalah hukum Torah. Itu kenapa Yesus berkata, aku tidak datang meniadakan hukum Torah, tapi datang untuk menggenapi hukum Torah, bukan menggenapi nubuatan.
Menggenapi hukum Torah Dapatkah aku itu beda menjelaskan? dengan menggenapi nubuatan. Coba diksinya baik-baik. Ya, ketika kami bertanya kepada kalian, apa yang dimaksud menggenapi? Pasti kalian jawabnya begini, Yesus datang sebagai penggenapan. Itu nubuatan. Yesus katakan, yang dimaksud digenapi itu bukan nubuatan. Hukum dan nubuatan itu beda. Hukum, perintah, aturan, dan larangan. Nubuatan adalah apa prediksi para nabi yang akan terjadi di masa depan. Nubuah. Dari para nabi yang bisa bernubuah. Hukum, perintah, dan aturan. Coba perhatikan ayat kalian. Kitab kalian menuliskan Yesus menggenapi hukum Torah. Tapi Paulus Efesus 2:15 apa katanya? Dengan matinya Yesus telah batallah hukum Torah. Hukum Torah bukan hanya ditiadakan, dibatalkan. Ngerti arti dibatalkan? Dibatalkan itu artinya tadinya berlaku, sekarang sudah tidak. Dan yang dibatalkan itu tidak dituliskan seremonialnya saja. Tidak, beserta seluruh aturannya. Maka ini ajaran Paulus yang kalian ikuti itu membatalkan hukum Torah yang mana ini dituduh sebagai kutukan. Bahkan dalam Filipi dikatakan hukum Torah adalah kotoran atau skubalon. Saya membandingkan ajaran Yesus dengan ajaran Paulus. Paulus menekankan kehinaan terhadap Yesus. Paulus menekankan kehinaan terhadap hukum Torah. Paulus menekankan bahwa Tuhan Perjanjian Lama itu mengutuk manusia dengan menurunkan kitab Torah. Yesus memuliakan. Lihat, perhatikan. Ini kita analisis nih. Perhatikan Yesus. Yesus minta kemuliaan terhadap dirinya. Yesus bermohon kepada Bapa untuk meluputkan dia dari kehinaan. Dan Yesus mengatakan bahwa lebih baik dunia ini hancur daripada satu iota hukum Torah itu tiada. Yesus mengatakan hukum Torah itu tidak ditiadakan tapi digenapi. Dan lihat posisi kita Kristen dan Islam. Kristen mengikuti Paulus dengan mengatakan Yesus mengutuk dirinya untuk menebus dosa kalian. Kristen mengatakan percaya siapa yang mengikuti hukum Torah maka kalau tidak gagal satu dikerjakan maka terkutuklah ia. Kristen mengatakan Paulus benar. Lihat kami umat Islam di mana kami berada. Kami berada di pandangan Yesus yang mana Quran mengatakan Rasulullah Isa alaihissalam itu adalah orang mulia. Bahwa di dalam Quran dikatakan Torah adalah petunjuk dan cahaya. Kami berada di posisi apa yang Yesus ajarkan. Kalian berada di posisi apa yang Paulus ajarkan. Padahal Yesus sudah berkata, hati-hati dengan ragi Farisi. Apa maksudnya? Yesus mengingatkan muridnya sebelum dia terangkat ke langit. Apa kata Yesus? Hati-hati dengan ragi Farisi. Tidak lama ketika Kak, bisa nggak aku menjelaskan? Rasul bernama Paulus yang orang Farisi. Saya mau kamu menjelaskan yang mana dulu nih. Karena saya sedang membuat retorika dari kontradiksi ajaran kalian. Ya, kalau Anda mau menanggapi poin yang mana, biar kita bahas secara mendalam. Jadi kita tidak melebar diskusinya. Tema kita tetap Paulus menistakan Yesus, Yesus memuliakan dirinya. Kristen mengikuti Paulus dengan menistakan Yesus, kami mengikuti Yesus dengan memuliakan Yesus. Yang mana, poin mana yang Anda mau tanggapi, saudaraku? Silakan. Beginilah Kak. Karena kakak tadi sudah mulai panjang kali lebar, kakak pandai berretorika, ya, saya akui kakak pandai berretorika sehingga kakak menyalah tafsirkan apa yang dimaksud dalam kitab suci tersebut, ya. Yang mana? Ambil poin satu saja. Saya rela dituduh. Saya rela. Sebentar. Sebelum Anda sambung, jangan biarkan tuduhan itu tidak terbukti, adekku jurung Uni ya, Dek. Uni sangat rela dituduh. Uni dituduh salah menafsirkan itu. Tolong tunjukin ayat yang mana yang Uni salah tafsirkan. Silakan sebutkan ayatnya dan tafsiran Uni apa. Biar kita bahas secara kontekstual di kitab adek. Oke, sekarang kita bahas. Kan tadi kakak bilang mengenai nubuatan Yesus. Ya, Yesus menggenapkan yang mana? Itu ada ya. Saya tidak bilang itu, saya berkata, berarti adek nggak ngerti yang saya sampaikan. Mari kita ulangi, kita fokus di sini dulu. Ini membersihkan nama saya dari tuduhan adek sebagai orang yang salah tafsir. Ketika Yesus berkata, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi aku datang untuk menggenapinya. Coba jelaskan ayat itu secara kontekstual. Apa yang digenapi oleh Yesus? A. Nubuatan, B. Hukum Taurat. Silakan. Nubuatan. Coba tunjukin ayatnya, bahasa aslinya, silakan.
Di dalam banyak ya mengenai nubuatan Yesus. No, ayat itu bukan. Kita bicara ayat itu. Kalau kita bicara ayat itu, jangan lari kemana-mana. Kita bahas ayat itu, bahwa di ayat itu yang digenapi adalah nubuatan, bukan hukum. Karena saya mengenal, Oke, ya. saya membaca ayat itu berulang. Silakan. Matius berapa? Ya, Matius sebentar. berapa? Kakak tuh aku dibuat Kak Rifa ini. Tinggal di mana, Dek? Daerah mana tinggalnya? Sumatera Utara ya? Masih di Indonesia inilah. Enggak, maksudnya daerah mana? Kok cepat kali ngantuknya? Ya, Sumatera Utara. Ya karena sudah malam toh. Ini baru Kak Rifa, baru jam berapa di saya kan, kalau di saya kan sudah jam 20:23, saya di Malaysia. Nih, Kak Rifa di Malaysia, di mananya di Malaysia? kadang di Johor, kadang di KLCC, kadang di Negeri Sembilan, kadang pindah-pindah saya karena banyak rumah saudara di sini. Coba Matius pasal 5 nomor 17 ya. Kita buka ini baik-baik Adik ya. Kita di sini, adikku Uni di sini mengajak, dengar Dani ya. Uni tidak mengajak Dani itu untuk mempercayai semua narasi Uni, tapi Uni mengajak Dani itu jujur, Dek. Jujur itu artinya Oke, kita saya menyatakan baca. benar kalau benar. Ya, Iya. silakan dibaca. Saya tahu itu, Kak. Nggak usah terlalu panjang Kakak menjelasinya. Yaudah, Oke? silakan. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Coba jelaskan. Pertanyaan Di mana Kak kata Arifah tadi. nubuatan di situ? Apakah Di ayat di diksi mana, di kata-kata mana ada kata nubuatan sehingga tiba-tiba itu jadi nubuatan? Hukum dan nubuatan itu beda, Adekku. Hukum itu aturan, nubuatan itu adalah prediksi masa depan yang diungkap para nabi, yang diberikan oleh Tuhan, informasinya berdasarkan firman ya, seperti Yesaya. Itu nubuah. Hukum dan nubuah itu beda, Adekku. Walaupun nubuah itu ada dalam kitab Taurat. Tadi pertanyaan Kak Rifa yang saya jawab. Apakah Enggak, Yesus tadi kan Adek bilang gini, bentar. Adek bilang gini, Uni ini salah tafsir. Kan begitu tadi. Uni bingung, yang mana ayat yang Uni tafsir? Bukan ayat yang ini yang saya sampaikan. Ya udah. Nah, tadi Adek bilang perkara Yesus memenuhi nubuatan, yang tahu Uni bawa ayat ini tadi. Uni bawa ayat Matius ini tadi menunjukkan bahwa Yesus itu bukan menggenapi nubuatan, tetapi menggenapi hukum Taurat. Apa yang dimaksud dengan menggenapi hukum Taurat? Seperti yang dijelaskan di Quran, dia menghalalkan sebagian makanan yang diharamkan oleh Bani Israel karena hukuman bagi mereka. Itu namanya menggenapi. Menggenapi itu tahu nggak artinya? Tadinya ganjil itu jadi genap. Contoh, 3 kalau dikurang 1 jadi genap 2. Kalau ditambah 1 jadi genap 4. Jadi Yesus itu kalau tidak mengurangi, kalau tidak menambahkan. Itu secara rasional arti menggenapi. Nggak ada lagi istilah lain apa coba menggenapi. Tapi kalian selalu menjawab. Menggenapi artinya adalah menjalankan semua yang dinubuahkan. Ya. Oke, mungkin. Udah. Ngelek. Yesus itu tidak. Nah, kalau memang bukan ayat itu, yang mana ayat yang Uni salah tafsir? Uni belum minta tanggapan Adik tentang retorika Uni. Uni minta buktikan tuduhan Adik. Kalau enggak, Adik harus dewasa dalam diskusi ya. Kalau kita nuduh orang itu minimal ada buktinya. Kalau tidak itu kita memfitnah loh. Coba yang mana yang Uni salah tafsir tentang kitab Adik, ayat yang mana? Kita bahas Adikku. Aduh, itulah karena sudah banyak tadi ayat yang sebelum ayat itu. Nah ya ayat sudahlah, kalau yang gitu mana Uni tadi yang maafkan kita- aja lah. Ya udahlah, Uni maafkan aja. Uni Ayat yang mana? menghargai. Ayat Ya kalau tidak ada ayatnya Uni maafkan. Karena Uni begini ya. Uni sangat bangga dengan kesantunan adikku Dani ini ya. Walaupun Adinda Kristen. Dari tadi kita diskusinya sama Mika pun Uni lihat Adinda bagus, walaupun Adinda tetap terikat doktrin ya, namanya Kristen nggak apa-apa. Tapi karena Adinda di sini bisa bergantian bicara dan sangat mengedepankan bahasa-bahasa baik, tidak menghujat Islam, ini sudah apresiasi tertinggi dari Uni ya. Jadi Uni tidak perlu mempermasalahkan itu. Bertanya lah dulu Kak. Oke, Boleh. Saya mau bertanya lah dulu ya. Nah, terkait mengenai tadi Kak Rifa telah berdiskusi dari Bible kami atau Alkitab kami, kitab suci
orang Kristen. Jadi saya mau bertanya mengenai kitab Al-Quran. Boleh, Bisa ya? silakan. Boleh mungkin Oke. dikasih 2 bertanya karena kita sudah kedatangan tamu Lionel sama Pastor. Nanti biar tidak mendominasi. Bentar dulu nih, izin. Kalau bisa waktu diberikan banyak kepada Kocak, karena dia mau memberikan waktu dia terhadap kita jadi banyak. Oke, boleh kalau gitu. Ya, tapi nanti biar bergantian gini. Kan Lionel Islam ya. Lionel izin ya, Uli turunkan ya, Dek, biar kita fokus saudara kita Kristen di sini diskusi 2 arah dengan kita. Makasih ya, Dek, udah bergabung ya, Dek. Lionel ya, semangat juga. Nah, oke, Kocak boleh 2 pertanyaan dulu. Nanti kalau Pester, saya sapa dulu Pester nih. Pester, namanya siapa Pester? Saya nggak tahu nama. Saya panggil Pester tapi nggak tahu namanya. Pester saja. Oke, Pester standby dulu ya, biar Oke, Dani siap, punya. Ya, siap. Dani ini juga kuliah teologi ya. Kampus apa dulu Dani? Nama kampusnya. Kalau Pester ini dia kampus apa lupa saya. STT Jeffrey Makassar. Kalau Pester ini STT Jeffrey Makassar. Kalau Dani kampus apa? Dari Sumatera, pokoknya dari Sumatera. Oh ya udah. Kalau rahasia ya sudah. Silakan pertanyaannya apa? Oke, sekarang yang menjadi pertanyaanku itu dari Al-Quran. Kenapa dari agama kita, agama orang kakak, Muslim, ibadah itu di hari Jumat, sementara di kitab Al-Quran itu, di dalam kitab Al-Baqarah, ada kitab Al-Aif mengatakan bahwa hari Sabat itu tidak bisa melakukan segala kegiatan aktivitas. Ketika orang melakukan itu, dilaknatlah mereka, katanya, terkutuklah sama seperti kera yang hina. Coba dijawab, Pak. Oke. Pertama, Dani harus tahu konteks kitab suci diturunkan itu ada timeline atau masanya. Torah itu bukan untuk umatnya Nabi Muhammad. Torah itu spesifik diberikan kepada umatnya Nabi Musa dan Nabi Isa, yaitu umat Bani Israel. Makanya diksinya itu adalah ya Bani Israel. Ya Bani Israel, bukan ya ayuhan nas. Coba kalau Dani baca dalam kitab Torah, Torah itu khusus untuk keturunan Yakub, milik Yakub, milik Bani Israel. Makanya Torah itu tidak diberikan kepada selain Bani Israel. Itu pahami dulu. Baik dalam sudut pandang Yahudi dan sudut pandang Islam, Torah itu diberikan khusus kepada Bani Yakub. Maka yang diwajibkan mengikuti hukum Torah itu adalah Bani Yakub, bukan seluruh manusia. Kenapa? Karena timeline-nya berbeda. Nah, dalam Quran itu ada pernyataan Allah bahwa Bani Israel ini telah mengingkari hari Sabat. Ya, dalam Sirah Nabawiyah, ya, saya memang belum bisa tunjukkan literaturnya karena nanti banyak sekali Sirah Nabawiyah harus saya buka cari lagi habis waktu. Nanti kita kapan-kapan saya coba tampilkan literaturnya. Sebenarnya perintah untuk mengkhususkan hari ibadah itu kepada Bani Israel itu bukan hari Sabat sebenarnya, tetapi hari Jumat. Tapi orang Yahudi ini selalu ingkar dan selalu saja meminta kepada Tuhan untuk mengganti apa yang diberikan kepada mereka. Makanya dalam Quran banyak diceritakan orang Yahudi itu senang sekali untuk menyelisihi perintah Tuhan. Maka mereka menjawab bahwa ketika hari Jumat, mereka nggak bisa hari Jumat. Karena hari Jumat itu mereka kalau memancing, mereka dapat banyak ikan. Lalu Allah membolehkan mereka untuk mengkhususkan hari Sabat. Setelah itu ternyata setelah diberikan hari Sabat mereka tetap ingkar karena memang mereka ini tegar tengkuk, memang orang yang nggak mau patuh sama Tuhan, ya. Karena apa? Pada hari Jumatlah manusia diciptakan, maka Tuhan mencuruh kita mengkhususkan kita untuk beribadah, bukan untuk mengkuduskan atau mengkultuskan, tapi mengkhususkan ibadah pada hari Jumat. Nah, Dani harus ingat, kami ini bukan pengikut Musa. Walaupun kami mengakui dia sebagai nabi, dia adalah nabi umat Islam yang diutus untuk Bani Israel. Tapi kami adalah nabinya Muhammad SAW. Aturan yang diberitakan kepada kami adalah
hari Jumat dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9. Wahai orang-orang beriman, apabila telah disuruh untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Diperintahkan untuk eksplisit secara spesifik untuk beribadah khusus pada hari Jumat. Ini perintahnya adalah wahai orang-orang beriman. Mereka yang beriman kepada Allah, bukannya Bani Israel lagi, ya. Begitu. Jadi kalau kita lihat konteks ayat Quran itu diberikan kepada umatnya Muhammad SAW sebagai nabi penutup akhir zaman untuk seluruh alam pada masanya. Konteks hukum Torah dalam kitab Torah sendiri itu untuk Bani Israel. Oke, saya tanggapi Kak dulu ya. Saya tanggapi dulu apa yang Kak Rifa sampaikan tadi, Ya, bahwa dikatakan ini itu apa? khusus untuk orang Israel. Bentar. Ya. Uni lagi. Suaranya kedengaran nggak? Putus-putus. Ah, ini udah. Ya, tapi